Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel tentang optimasi jumlah produksi dan biaya distribusi UMKM Semprong Amondi menggunakan metode simplex dan algoritma Grady. Dari artikel kita ketahui bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM Semprong Amondi hanya terbatas kue semprong yang tidak memiliki jenis produk yang lain. Proses produksi melibatkan 20 tenaga kerja yang bertugas di dapur produksi, sedangkan dalam proses pembuatan adonan dilakukan oleh pemilik UMKM, karena resep kue semprong Amondi merupakan rahasia dapur yang telah turun-menurun. Kue semprong itu ada 3 kemasan, yaitu kecil, sedang, dan besar. Untuk kue semprong Amondi kemasan kecil dihargai 35.000, yang sedang harganya 50.000, dan harga yang kemasan besar yaitu 100.000. Jadi di sini kita akan mencari keuntungan terbesar dari produksi ini. Berikut data harga jual, kebutuhan, dan waktu pembuatan produksi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Jenis kemasan dengan X1, box medium yang X2, box medium yang selanjutnya itu X3. Jarak tempuh distribusi produksi dalam satuan kilometer dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk keterangannya dapat dilihat di sebelahnya. Selanjutnya, dari datanya tersebut, dibuatlah persamaan matematika dari data yang diperoleh sebagai berikut. Untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Untuk fungsi pembatasnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama dengan B. Untuk penentu rute terdekatnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 sama dengan Z. Selanjutnya penyelesaian metode simplexnya. Sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam metode simplex, yaitu adanya batasan masalah. Pada tabel 3 ini menyajikan jumlah kebutuhan dan persediaan maksimum sumber daya pada UMKM Amondi. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Untuk jenis produknya yang kecil, medium X2, medium X3, dan persediaan maksimum dari telur, tepung, dan jam kerjanya. Selanjutnya, penotasian ke dalam bentuk matematika. Yang pertama fungsi tujuan keuntungannya yaitu Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 35 X1 ditambah 50 X2 ditambah 100 X3. Untuk fungsi kendala atau pembatasnya yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kecil sama dengan X. Di sini kita bisa lihat dari tabel 3 yaitu 5X1 ditambah 3X2 ditambah 4X3 kecil sama dengan 75. Lalu 3X1 ditambah 2X2 ditambah 2,5X3 kecil sama dengan 5 tambah 2X2 ditambah 2X3 kecil sama 42. Untuk penulisan MPL bakunya dapat dilihat pada PowerPoint berikut. Langkah selanjutnya itu basis 0. Di sini untuk variabel masuknya yaitu adalah X3, untuk variabel keluarnya yaitu X5. Langkah selanjutnya kita akan menghitung perhitungan iterasi pertama. Yang pertama kita mencari X3 yang baru yaitu 1 per pivot dikali X5 lama. 1 per 2,5 dikali X5 nya
yang lama, yaitu 3, 2, 2,5, 0, 1, 0, 4, 45. Jadi sama dengan 1,2, 0,8, 1,18. Selanjutnya kita mencari X4 baru, yaitu dengan rumus min variabel asosiasi per pivot dikali dengan variabel keluar ditambah dengan X baris lama, yaitu variabel asosiasi X4 yaitu 4 per 2,5, yaitu sama dengan min 1,6 dikali dengan variabel keluar ditambah dengan variabel baris lama, yaitu hasilnya 0,2 dikali 0,2 min 0,2 0 1 min 1 6 0 3. Selanjutnya untuk X6 baru, yaitu dengan rumus sama dengan min variabel asosiasi per pivot dikali dengan variabel keluar ditambah dengan X baris lama, sama dengan min 0,8 dikali 3 2 2,5 0 1 0 45 ditambah dengan 3 2 2 0 0 1 42, dan dapat hasilnya itu 0,6, 0,4, 0,0, min 0,8, 1,6. Yang baru yaitu dengan rumus min variabel asosiasi per pivot dikali variabel keluar ditambah X baris lama. Jadi di sini dengan min 40 dikali variabel keluarnya yaitu 32 2,5 0 1 0 ditambah dengan X baris lamanya yaitu 35 50 100 0 0 0, yaitu yang baris Cager itu kan. Selanjutnya hasilnya itu adalah min 8,5 min 85, min 30, 0, 0, min 40,0. Dapatlah hasil dari iterasi pertamanya, yaitu pada tabel berikut. X1 nya yaitu sama dengan 0, X2 nya sama dengan 0, X3 nya sama dengan 18. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 35 dikali 0 ditambah 50 dikali hasilnya adalah 1800. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Bunga Rahma Zefa. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, ini ada pengolahan metode simplex dengan menggunakan software Lingo. Jadi, metode penyelesaian metode simplex dapat dilakukan dengan cara perhitungan manual dan cara perhitungan menggunakan software. Nah, di sini ada gambar. Gambar satu ini merupakan hasil dari pengolahan data pengenalan software Lingo. Hasil perhitungan menggunakan software Lingo yaitu jumlah iterasi penyelesaian. Ada satu iterasi, nilai X1 dan X2 adalah 0, X3 adalah 18. Nilai objektif atau nilai tujuan Z yaitu 1800. Oke, selanjutnya itu ada pengolahan data algoritma greedy. Nah, berdasarkan tabel 2 yaitu nilai jarak tempat distribusi, maka kita dapatkan semua rute pendistribusian seperti pada gambar 2. Mulai dari rute A sampai dengan rute F. Ini adalah distribusi keseluruhan rutenya. Sedangkan gambar ketiga ini merupakan operasi penentuan rute menggunakan algoritma greedy. Nah, jadi cara kerjanya yaitu kita mengambil titik dengan jarak terdekat dari titik asal. Nah, jadi rute distribusi menggunakan algoritma greedy, dia jadinya seperti gambar yang ada di PowerPoint saya ini.
bolak-balik ya, dari A ke B, A ke E, A ke C, begitu juga seterusnya. Kemudian berdasarkan pengolahan algoritma greedy pada gambar 3 tadi, maka kita dapatkan rute optimalnya seperti pada gambar 4. Nah, jadi gambar bentuk rute optimalnya yaitu dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F. Nah, begini gambarnya seperti yang ada di PowerPoint. Kemudian pengolahan metode simplex. Hasil akhir pada tabel 5 merupakan hasil akhir dari operasi hitungnya. Jadi tabel iterasi 1 atau tabel 5 dia sudah optimal dan menemukan solusi karena tidak ada C yang bernilai positif. Nah, jadi pada perhitungan tabel 5 ini didapatkanlah nilai optimum yaitu X1 sama dengan 0, X2 0, dan nilai X3 sebesar 18. Jadi agar pendapatan UMKM Semprong Amoundi dapat optimal dan maksimal, jadi UMKM Semprong Amoundi ini dapat melakukan produksi kue semprong dengan ukuran box besar yang dinotasikan dengan X3, yaitu sebanyak 18 box per harinya. Maka pendapatan maksimal yang dicapai per hari yaitu Z sama dengan 35X1 ditambah 50X2 tambah 100X3, lalu disubstitusikan angka 0018 tadi. Dapatlah hasil 1.800 dalam satuan ribuan rupiah per harinya. Nah, hal ini sejalan dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan software Lingo. Nah, perhitungan software Lingo pada gambar 1 menampilkan hasil yang sama dengan perhitungan manualnya, yaitu jumlah iterasi adalah 1 dan nilai X1 itu 0, X2 juga 0, dan X3-nya 18. Nilai objektif atau tujuan yang dihasilkan adalah 1.800 dalam satuan ribuan rupiah. Nah, jadi perhitungan manual dan perhitungan software Lingo ini memiliki kesamaan nilai. Hal inilah yang dapat membuktikan bahwa perhitungan yang dilakukan itu sudah tepat. Pengolahan algoritma greedy. Jadi rute awal distribusi yang ditempuh oleh UMKM Amoundi tidak teragenda dan bersifat acak. Maka digunakanlah salah satu rute sebagai perbandingannya. Nah, rute distribusi pada gambar 4 yaitu rumah produksi Amoundi ke toko Denpasar, ke toko Erik, kemudian ke toko Aneka, kemudian ke toko Bontot, Dela Jaya, kemudian ke outlet Oleh-oleh Karawang, lalu ke rumah produksi Amoundi. Nah, pemilik UMKM memberikan harga 2.000 setiap 1 km jarak tempuh pendistribusian produk. Maka dengan rute pendistribusian seperti gambar 5 ini, jarak yang ditempuh yaitu adalah sebesar 12,6 km dengan total biaya sebesar 25.200. Nah, tabel 6 menyajikan jumlah biaya distribusi yang harus dikeluarkan jika menempuh rute pada gambar 5. Seperti yang bisa teman-teman lihat di gambar, itu rute yang toko Denpasar jaraknya kan 2,2 km. Jadi rupiahnya 4.400. Kemudian toko Erik jaraknya itu 2,1 km, dirupiahkan menjadi 4.200. Kemudian toko Aneka jaraknya 2,3 km, dirupiahkan menjadi 4.600. Lalu toko Bontot Dela Jaya jaraknya 1,5 km, dirupiahkan menjadi 3.000. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian oleh-oleh Karawang itu kan jaraknya 2,4 km yang dirupiahkan menjadi 4.800. Lalu rumah produksi Amoundi jaraknya 2,1 km lalu dirupiahkan menjadi 4.200. Sehingga total semua jaraknya itu 12,6 ya kan. Jadi rupiahnya sebesar 25.200. Setelah dilakukan penentuan rute distribusi menggunakan algoritma greedy, jadi didapatkan rute optimal pada gambar 4. Nah, jadi maka panjang rute optimal yang dihasilkan oleh algoritma greedy yaitu adalah sebesar 10,06 km.
biaya distribusi rute optimal seperti pada tabel 7. Nah, dari tabel 7 ini kita dapat ketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Amondi jika melalui rute optimal, yaitu adalah sebesar Rp20.120. Jadi, hasil dari perhitungan algoritma greedy menunjukkan adanya penurunan biaya distribusi sebesar 26,16%. Baiklah, saya Winnie Fitri Astuti. Saya akan mencoba menjelaskan contoh lain dari aplikasi metode Simplex. Adapun contoh yang kami ambil dari artikel yang berjudul Penerapan Program Linier dalam Optimasi Biaya Pakan Ikan dengan Metode Simplex, Studi Kasus PT Indojaya Agrinusa Medan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah penulis mencoba untuk mengaplikasikan sistem persamaan linier untuk mengoptimalkan hasil produksi PT Indojaya Agrinusa untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mengoptimalkan biaya pakan ikan agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan metode Simplex untuk optimasi biaya. PT Indojaya Agrinusa memproduksi beberapa pakan ikan sesuai dengan jenis dan ukurannya. Di samping ini, teman-teman bisa lihat daftar jenis, ukuran, dan keterangan produk. PT Indojaya Agrinusa memproduksi pakan ternak dengan berbagai jenis pakan sesuai dengan jenis ikan yang diternak dengan protein dan asupan gizi yang lainnya guna mendukung pertumbuhan pakan ikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perusahaan hanya menyediakan waktu produksi 48 jam atau 2 hari, sehingga waktu yang dibutuhkan sangat terbatas untuk mencapai target produksi. Dalam waktu 48 jam, PT Indojaya Agrinusa mampu memproduksi 1000 karung pakan ikan dengan isi 30 kg. Dari setiap karung pakan ikan, PT Indojaya Agrinusa mendapatkan keuntungan mencapai 100.000 pada pakan ikan patin dengan ukuran 5 mm dan 80.000 untuk pakan ikan lele. Kemudian penulis mencoba membuat formulasi permasalahan dari kasus yang sebelumnya. Adapun formulasinya yaitu PT Indojaya Agrinusa membuat pakan ikan patin dan pakan ikan lele. Keuntungan yang diperoleh dari satu karung pakan ikan patin adalah 100.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu karung pakan ikan lele adalah 80.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, PT Indojaya Agrinusa menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan patin memerlukan 40 menit. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan lele membutuhkan 20 menit. Untuk pengepakan bahan jadi 1 ton pakan ikan patin dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengepakan bahan jadi 1 ton pakan ikan lele dibutuhkan 4 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan pakan ikan patin dan lele adalah 48 jam per minggu atau sekitar 1440 menit. Sedangkan jumlah jam kerja untuk membungkus bahan jadi adalah 48 jam per minggu juga atau sekitar 1440 menit. Berapa jumlah pakan ikan patin dan pakan ikan lele yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Dari kasus di atas, dibuatlah tabel informasi permasalahan dari PT Indojaya Agrinusa. Pada tabel tersebut tersedia untuk pembuatan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 40 menit. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 20 menit dengan waktu yang tersedia yaitu 1440 menit. Kemudian untuk pengepakan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 20 menit
Untuk pengepakan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 40 menit dengan ketersediaan waktu 1440 menit. Kemudian keuntungan dari satu karung pakan ikan patin yaitu sebesar 100.000 dan keuntungan dari satu karung pakan ikan lele yaitu sebesar 80.000. Mari kita lihat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan kasus tadi menggunakan metode simplex, yang pertama kita lakukan adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Dari kasus di atas, adapun variabel keputusannya adalah untuk mengetahui berapa banyak dari setiap produk yang dihasilkan. Hal ini dibentuk dalam variabel untuk menentukan kuantitas produk yang dihasilkan, yaitu dalam rangka memaksimumkan keuntungan perusahaan seperti berapa jumlah karung pakan ikan patin dan pakan ikan lele. Sehingga kita buat X1-nya sebagai pakan ikan patin dan X2-nya sebagai pakan ikan lele. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan. Adapun tujuan dari perusahaan tadi adalah maksimisasi keuntungan. Tadi kita sudah tahu keuntungan dari pakan ikan patin adalah sebesar 100.000 dan keuntungan dari pakan ikan lele sebesar 80.000. Sehingga matematisnya kita buat maksimisasi Z sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Kemudian fungsi kendala. Adapun kendala pertamanya adalah waktu yang tersedia di departemen pembuatan. Untuk pembuatan satu karung pakan ikan dibutuhkan waktu 40 menit dan pembuatan untuk satu karung pakan lele dibutuhkan waktu 20 menit dengan waktu yang tersedia 1440, sehingga fungsi kendalanya adalah 40x1 ditambah 20x2 kurang dari atau sama dengan 1440. Kendala yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk pengepakan satu karung ikan patin dan satu karung pakan ikan lele. Untuk pengepakan satu karung pakan ikan patin dibutuhkan waktu 20 menit. Untuk pengepakan satu karung pakan ikan lele dibutuhkan waktu 40 menit dengan waktu yang tersedia yaitu 1440 menit, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi 20x1 ditambah 40x2 kurang dari atau sama dengan 1440. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam program linear adalah asumsi nilai x1 dan x2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti jumlah pakan ikan lele dan jumlah pakan ikan patin itu haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Pada artikel penulis, untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya disederhanakan. Jadi untuk fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 10x1 ditambah 8x2. Kemudian untuk fungsi kendalanya menjadi 4x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 144. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 kurang dari atau sama dengan 144. x1 lebih dari atau sama dengan 0, x2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex. Tadi penulis sudah menyederhanakan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kemudian kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala tersebut ke dalam bentuk standar simplex. Menjadi fungsi tujuannya menjadi Z dikurang 10x1 dikurang 8x2 sama dengan 0. Kemudian fungsi kendalanya menjadi 4x1 ditambah 2x2. Kita tambahkan variabel slack yaitu tambah x3 sama dengan 144. Kemudian 2x1 tambah 4x2. Kita tambahkan variabel slacknya itu x4 sama dengan 144. x1 lebih dari atau sama dengan 0, x2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga yaitu
membuat tabel simplex awal. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah dirubah ke bentuk standar tadi, kita masukkan ke dalam tabel simplex. Untuk yang baris Z ini, kita tinggal lihat Z-nya itu bernilai 1, kita tinggal masukkan Z1, X1-nya bernilai min 10, X2-nya bernilai 8, X3-nya tidak ada berarti bernilai 0, X4-nya juga tidak ada berarti bernilai 0, nilai kanannya bernilai 0. Kemudian yang di fungsi kendalanya, X1-nya bernilai 4, X2-nya bernilai 2, X3-nya bernilai 1, X4-nya tidak ada berarti bernilai 0, nilai kanannya bernilai 144. Kemudian fungsi kendala yang selanjutnya itu X1-nya bernilai 2, X2-nya bernilai 4, X3-nya nggak ada berarti bernilai 0, X4-nya bernilai 1 dengan nilai kanan 144. Kemudian kita menentukan kolom kunci dan baris kunci sebagai dasar iterasi. Pertama kita cari dulu kolom kunci. Kolom kunci ditentukan oleh nilai Z yang paling kecil atau nilai bernilai negatif dengan angka yang paling besar. Kalau kita lihat di baris Z ini, yang bernilai negatif dengan angka paling besar itu min 10. Jadi, kolom kuncinya adalah yang di X1 ini, yaitu min 10, 4, dan 2. Itu kolom kuncinya. Kemudian kita menentukan baris kunci. Baris kunci itu ditentukan berdasarkan nilai indeks terkecil atau bernilai positif paling kecil. Untuk mencari nilai indeks, kita dapat mencarinya dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nilai kanan dari X3 yaitu 144, kolom kuncinya adalah 4, berarti 144 dibagi 4, 36, berarti nilai indeksnya 36. Kemudian untuk yang X4, nilai kanannya itu 144, kolom kuncinya itu 2, sehingga kalau kita bagi, nilai indeksnya adalah 72. Sehingga baris kuncinya tadi dibilang adalah nilai positif paling kecil. Kalau kita tengok di indeks ini, yang paling kecil nilai positifnya adalah 36. Sehingga yang baris 36 inilah yang baris kunci atau baris X3 ini. Baris X3 ini disebut baris kunci. Kemudian kita menentukan elemen sel. Elemen sel yaitu nilai perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Kalau teman-teman lihat kalau teman-teman bisa lihat di sini yang perpotongan kolom kunci dengan baris kunci adalah 4 ya, bernilai 4, sehingga nilai 4 itu adalah elemen selnya. Jadi X1 sebagai kolom kunci diambil dari nilai Z terkecil atau bernilai negatif paling besar. Kemudian X3 sebagai baris kunci diambil dari nilai indeks terkecil atau nilai positif paling kecil. Kemudian angka 4 sebagai elemen sel. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sulfiana. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana teman saya sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke bentuk standar simplex serta membuat tabel simplex awal. Pada penjelasan teman saya sebelumnya yang mengenai membuat tabel simplex awal, dia sudah mendapatkan di mana letak elemen selnya, di mana elemen selnya itu terletak pada angka 4, yang mana sebelumnya sudah dicari kolom kunci serta baris kuncinya. Jadi di sini saya, Sulfiana, akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal artikel yang telah kami cari. Di sini tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan iterasi. Yang pertama yaitu kita akan membuat baris kunci baru. Jadi untuk membuat atau mencari baris kunci baru itu kita menggunakan rumus, di mana rumusnya yaitu baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen selnya. Kan sebelumnya elemen selnya sudah didapatkan, itu 4 kan, sedangkan untuk baris kunci lama itu, kita lihat baris kunci lama itu kan terletak pada angka 4, 2, 1, 0, 1, 144. Jadi tinggal kita masukin aja 4, nanti 4 dibagi 4, 1.
Lalu 2 dibagi 4, 1/2. 1 dibagi 4, jadi 1/4. Lalu 1 dibagi, baru tuh 0 bagi 4, 0. Lalu 144 dibagi 4 itu 36. Jadi nanti nilai itu yang akan masuk ke tabel selanjutnya. Setelah mencari baris kunci baru, kita akan mencari baris Z baru. Dia menggunakan rumus yaitu baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru. Baris Z lama kita tinggal lihat aja di yang tabel simplex awalnya itu Z-nya, barisnya itu -10, -8, 0, 0, 0. Oke, dimasukin kan di sini, ikutin rumusnya, dikurang. Dikurangnya itu kan rumusnya nilai kolom kunci baris yang sesuai. Nilai kolom kunci baris yang sesuai. Jadi kan karena kita tadi itu mau nyari nilai Z yang baru, jadi kita lihat pada yang baris dan kolom si Z. Jadi nanti akan dikali sama -10. Jadi -10 dikali dengan baris kunci baru. Baris kunci baru kan yang kita tadi dapatkan kan, yang di atasnya ini, yang membuat baris kunci baru sudah diketemui kan tadi. Yang 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, 1/2, dan selainnya. Jadi kita tinggal udah dapat angka-angkanya, kita tinggal mengoperasikannya saja. Dimana di sini ada pengurangan dan perkalian, jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian. -10 kali 1, -10. -10, di sini ada -10, -10 dikurang -10, jadi didapat hasilnya 0. Lalu yang kedua, -10 dikali setengah, itu nanti kan dapat hasilnya -5/2. Maksud saya -5. Lalu nanti dapat -8 dikurang -5, nanti hasilnya -3. Lalu selanjutnya ada -10 kali 1/4, nanti didapat hasilnya -5/2. Nanti tinggal 0 ditambah 5/2, didapat hasilnya 5/2. Lalu ada -10 dikali sama 0, hasilnya 0. Nanti tinggal 0 dikurang 0, dapat hasilnya 0. Lalu untuk selanjutnya, -10 kali 36, nanti dapat hasilnya -360. 0 ditambah 360, dapat hasilnya 360. Jadi baris Z baru ini kita udah ketemu nih hasilnya, yaitu 0, -3, 5/2, 0, 360. Angka ini yang akan dimasukkan ke tabel yang barus. Lalu setelah mendapatkan baris kunci baru, terus kita juga udah dapat Z baru, selanjutnya kita akan mencari maksud saya akan mencari baris X4 yang baru. Karena di sini kan tadi kan variabel dasarnya itu kan ada Z, X3 sama X4 kan. Kalau X3 ini kan sebagai kunci tadi kan, sebagai baris kunci baru. Jadi dia udah dicari, Z juga udah. Sekarang yang ketiga yang akan kita cari yaitu X4. Cara mencari baris X4 baru juga hampir sama. Dia menggunakan rumus yang sama seperti kita mencari Z barunya, yaitu baris Z4 lama dikurang nilai kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan baris kunci baru. Kita tinggal lihat aja pada X4 lama tadi itu barisnya apa aja sih yang ada. Kan yang ada di sini kan ada 2, 4, 0, 1, 144. Kita masukin angkanya ke sini dikurang dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai. Karena yang kita mau kita cari itu X4, jadi kita pakai ini duanya. Tadi kan Z kita pakai -10. Sekarang yang X4 kita pakai yang kedua. Kita tinggal lihat aja di tabelnya itu apa yang akan kita gunakan. Kita kali sama -2, kita kali dengan baris kunci baru. Baris kunci baru itu yang kita gunakan tetap sama, karena kan kunci barunya sudah didapatkan pada tahap yang A. Mengoperasikannya sama seperti yang B tadi, dikali dulu baru dioperasikan sama yang di depannya. Nanti akan didapat hasilnya 0, 3, -setengah, 1, dan 72. Kan dari yang kita cari ini kita udah dapat angka-angkanya. Sekarang kita akan masukkan ke tabel simplex hasil iterasi yang pertama. Nih, udah dapat kan, tinggal dimasukin aja angkanya. Kayak tadi yang Z 0, -3, 5/2, 0, 360. Nih 0, -3, 5/2, 0, 360. Hal yang sama juga dilakukan pada X1 dan X4. Terus kita lihat pada tabel iterasi pertama yang kita cari tadi, pada baris Z, karena fungsi tujuan kita ini kan Z, jadi yang harus kita perhatikan nih baris Z-nya, dia masih ada nilai negatif apa enggak. Kalau dia udah nggak ada nilai negatif, maka cukup sampai situ.
Tapi kalau misalnya dia masih ada nilai negatif, kita harus mengulangnya lagi. Jadi dalam tabel itu nilai Z-nya itu barisnya tidak boleh bernilai negatif. Karena dari tabel simplex hasil iterasi 1 itu ternyata Z-nya itu masih ada yang hasilnya negatif, jadi kita harus cari ulang lagi. Kita melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi. Jadi kita cari dulu kolom kuncinya. Kita lihat kan kolom kuncinya yang mana Z-nya ini yang nilai negatifnya itu paling tinggi atau paling besar. Lalu kita cari baris kuncinya. Lalu cara cari baris kuncinya kan dengan lihat nilai indeks yang paling kecil. Baru kita lihatlah elemen selnya. Kita udah dapat, kita masuk lagi ke tahap membuat baris kunci baru, membuat baris Z baru, dan mencari variabel baru lainnya. Hal yang sama dilakukan pada tabel simplex hasil iterasi 1. Dengan melakukan hal yang sama, nanti akan didapatkan tabel simplex hasil iterasi 2, yaitu yang ini. Sekarang teman-teman bisa lihat di yang Z ini untuk barisnya apa masih ada yang bernilai negatif apa enggak. Ternyata enggak, berarti fungsi tujuan kita tuh sudah tidak ada lagi yang negatif. Jadi kita dapat simpulkan bahwa karena nilai pada baris Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh adalah X1, di mana sebelumnya itu X1 sudah dimisalkan sebagai pakan ikan tenggelam, yaitu sebanyak 24. Ini X1, lihat nilai kanannya 24, sedangkan X2 sebagai pakan ikan apung bernilai 0. Nilai fungsi atau tujuannya yaitu bernilai 432. Artinya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum sebesar Rp4.320.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi pakan ikan tenggelam sebanyak 24 karung per jam dan pakan ikan terapung seperti rencana produksi awal. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada atau sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja sudah habis digunakan dan tidak ada waktu yang tersiksa. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai contoh soal yang kami dapatkan dari artikel lain. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.